Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan bujur sangkar atau Latin Square Design merupakan salah satu model rancangan lingkungan dalam rancangan percobaan. Desain rancangan ini berbentuk bujur sangkar sehingga disebut juga rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan ini digunakan apabila unit percobaan tidak homogen, di mana ketidakhomogenan tersebut diduga mengarah pada dua arah, sehingga pengelompokan perlakuannya berdasarkan dua kriteria, yaitu pengelompokan ke arah baris dan ke arah kolom atau lajur. Hal ini memungkinkan untuk mengukur dan menyisihkan keragaman tanah percobaan kedua arah sehingga menurunkan galat percobaan. Selanjutnya, terdapat keuntungan dan kelemahan rancangan bujur sangkar Latin, yaitu mengurangi keragaman galat melalui dua arah, yaitu baris dan kolom. Yang kedua, analisis yang mudah. Dan ketiga, memperbanyak kesimpulan, yaitu meliputi baris, perlakuan, dan kolom. Namun terdapat kelemahan, yaitu jumlah ulangan harus sama dengan perlakuan, jumlah perlakuan harus kurang dari 4 derajat bebas, perlakuan sangat kecil, sehingga derajat bebas galat percobaan menjadi besar. Dan ketiga adalah durasi percobaan yang menjadi lebih panjang atau kurang efisien. Selanjutnya, terdapat syarat pada rancangan bujur sangkar Latin adalah: pertama, jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Yang kedua adalah dalam pengajakan, setiap perlakuan harus muncul sekali di setiap baris dan pada setiap kolom. Selanjutnya adalah pengajakan dan denah rancangan. Untuk melakukan pengajakan dan denah rancangan, terdapat contoh pada suatu penelitian melibatkan 4 perlakuan, yaitu A, B, C, D, di mana penempatan perlakuan diacak berdasarkan posisi baris kolom. Maka, banyak unit percobaan yang diperoleh adalah 4 kali 4. Cara untuk melakukan pengacakan yang pertama adalah tempatkan perlakuan pada arah diagonal secara acak. Diperoleh pada baris yang pertama BDAC, baris kedua CABD, baris ketiga ACDB, dan baris keempat DBCA. Selanjutnya, acaklah penempatan baris serta kolomnya. Selanjutnya adalah tabulasi data. Tabulasi data diperoleh dari tabel pengacakan akhir untuk dihitung jumlah setiap masing-masing baris serta masing-masing kolomnya. Pada kolom jumlah baris, sigma K1, sigma K2, sigma K3, dan sigma K4 diperoleh dari penjumlahan K1, kolom K1, yaitu dengan data DBAC. Pada K2 yaitu ACBD, pada K3 yaitu CADB, dan K4 adalah BDCA. Begitupun pada baris. Pada baris pertama, dijumlahkan antara data. Model linear RBSL dapat ditemukan dari YIJK, yaitu pengamatan pada satuan percobaan KI yang memperoleh kombinasi perlakuan taraf ke J dari faktor A dan taraf ke K dari faktor B, dapat ditemukan dari penjumlahan mu, yaitu min populasi, AI atau alpha I, yaitu pengaruh taraf ke I dari faktor A, ditambah beta J, yaitu pengaruh taraf ke J dari faktor B, ditambah ABIJ, yaitu pengaruh ke taraf ke I dari faktor A dan taraf ke J dari faktor B, ditambah PK, yaitu taraf ke K dari faktor kelompok, dan tambah EIJK, yaitu pengaruh acak dari satuan percobaan ke K yang memperoleh kombinasi perlakuan IJ. Asumsi dan hipotesis. Asumsi dari pengaruh perlakuan tetap didapatkan dari penjumlahan BI sama dengan penjumlahan KJ sama dengan penjumlahan TK sama dengan 0, di mana EIJK, BSI, N dalam kurung 0, tau kuadrat. Dan dari pengaruh perlakuan acak
yaitu dari BI BSI N dalam kurung 0, TB kuadrat, TK BSI N dalam kurung 0, tau T kuadrat, KJ sama dengan BSI N dalam kurung 0, tau J kuadrat, dan EIJK BSI N dalam kurung 0, tau kuadrat. Selanjutnya, terdapat keuntungan dan kelemahan rancangan bujur sangkar Latin, yaitu mengurangi keragaman kalat melalui dua arah, yaitu baris dan kolom. Yang kedua, analisis yang mudah, dan ketiga, memperbanyak kesimpulan, yaitu meliputi baris, perlakuan, dan kolom. Namun terdapat kelemahan, yaitu jumlah ulangan harus sama dengan perlakuan, jumlah perlakuan harus kurang dari 4 derajat bebas, perlakuan sangat kecil sehingga derajat bebas kalat percobaan menjadi besar, dan ketiga adalah durasi percobaan yang menjadi lebih panjang atau kurang efisien. Selanjutnya perhitungan, yaitu FK, faktor koreksi. Faktor koreksi didapat dengan menghitung total general kuadrat dibagi dengan banyaknya jumlah perlakuan. Kemudian JKT, jumlah kuadrat total, yaitu sigma YIJ kuadrat dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian JKB, jumlah kuadrat baris, yaitu sigma jumlah kuadrat baris dibagi dengan banyak baris kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian JKK, jumlah kuadrat kolom, yaitu sigma Y kuadrat Y dibagi dengan banyak baris dan dikurangi dengan faktor koreksi. JKP, jumlah kuadrat perlakuan, yaitu sigma Y kuadrat dibagi dengan banyak baris kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian untuk menghitung JKG, jumlah kuadrat kalat, yaitu JK total dikurangi JK baris dikurangi JK kolom dikurangi JK perlakuan. Jadi menghitung JK kalat menggunakan hasil dari perhitungan yang sebelumnya tadi. Selanjutnya tabel analisis varian, yaitu pada tabel tersebut terdapat derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung. Pada sumber variansi yaitu perlakuan pada DP derajat bebas dengan R-1, jumlah kuadratnya yaitu jumlah kuadrat perlakuan, kuadrat tengah yaitu kuadrat tengah perlakuan, dan F hitungnya kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah kalat. Pada baris DP-nya sama yaitu R-1, JK-nya berupa jumlah kuadrat baris, KT berupa KTP kuadrat tengah baris, dan F hitungnya kuadrat tengah baris dibagi dengan kuadrat tengah kalat. Kemudian pada kolom DP-nya juga sama R-1, JK-nya yaitu JKK jumlah kuadrat kolom, KT-nya berupa KTK kuadrat tengah kolom, dan F hitungnya KTK dibagi dengan KTG. Kemudian kalat derajat bebas yaitu R-1 kali R-2, JK-nya berupa JKG dan KT-nya berupa KTG. Kemudian totalnya pada DP yaitu R kuadrat min 1 dan jumlah kuadratnya yaitu jumlah kuadrat total. Jadi pada uji hipotesis maka dengan keputusan yaitu H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel, dan H0 diterima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Lalu berikutnya adalah data hilang dalam RBSL. Pendugaan data hilang dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan R kecil dikali B ditambah K ditambah P, lalu dikurangi 2G per R kecil min 1 dikali R kecil min 2, dengan keterangan sebagai berikut. R ialah banyaknya perlakuan. B ialah total nilai pengamatan dari baris yang mengandung data hilang. K ialah total nilai pengamatan dari kolom yang mengandung data hilang. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ucapan maupun perkataan